Nah, pada siang hari ini akan diselenggarakan seminar proposal tesis untuk Bapak Samsul Bahri, ya. Tim penguji yang akan memberikan pertanyaan, memberikan saran untuk kemajuan rencana penelitian Bapak adalah yang pertama Bapak Dr. Kumara Ariwana dan yang kedua adalah Bapak Mei P. Kurniawan MKom. Nah, Pak Samsul, bahwa seminar proposal tesis ini ada nilainya ya Pak, ada status lulus nggak lulus. Jadi kalau lulus itu minimal nilainya P. Oleh karena itu Bapak perlu bisa menyampaikan dengan baik, gitu ya, dengan sistematis, dengan runtut dan serta objektif terkait dengan rencana penelitian Bapak. Ya, nanti nilainya akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah riset planning. Oke, baik. Silakan Pak Samsul bisa mempersiapkan file paparan presentasinya. Kemudian sebelum presentasi sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Mohon izin, Prof, bisa dimulai? Ya, silakan Pak, share Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin yang terhormat para penguji, Bapak Dr. Kumara dan Bapak Mei, dan pembimbing Profesor Emma. Ya, saya akan mencoba memaparkan proposal tesis dengan judul klasifikasi pengaduan masyarakat berbasis text mining menggunakan algoritma Modified Canary Network, NetBIAS, dan C45. Ya, saya dibimbing oleh Prof. Dr. Emma dan Bapak Dr. Andes Asron Nasiri. Ya, latar belakang penelitian ini, kita tahu masyarakat Kota Tangerang Selatan ini dapat melakukan pengaduan atau aspirasi melalui aplikasi siaran Tangsel yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store, ya. Ya, beragamnya pengaduan yang masuk diperlukan ketelitian dan kecepatan untuk mengklasifikasikan jenis pengaduannya agar segera mendapatkan respon dari perangkat daerah atau unit kerja. Latar belakang yang selanjutnya, yang kedua, pengaduan pada aplikasi siaran Tangsel ini dalam bentuk teks bisa kita lihat dari contoh. Pengaduan dalam teks ini tidak terstruktur, sehingga diperlukan metode text mining untuk dikonversi ke dalam teks semi terstruktur. Jadi banyak kata-kata singkatan atau ada number gitu ya, atau ada karakter garis miring misalnya. Kemudian latar belakang yang ketiga, pada data pengaduan ini terdapat data yang tidak seimbang atau imbalance data ya pada setiap kategorinya. Bisa kita lihat contohnya di kategori per unit kerjanya sangat signifikan. Jumlah misalnya di sub ada 98, inspektorat ada 11, sedangkan per kim ada 400 gitu ya. Jadi totalnya 1181. Rumusan masalah yang ingin dibuat ini ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat akurasi dari penggunaan algoritma MKNN ya, Modified Canary Network ini, NetBIAS dan C45 pada data tidak seimbang tanpa smooth. Dan yang keduanya, data yang sudah diseimbangkan dengan smooth. Kemudian batasan masalah ini, yang pertama, dataset yang digunakan adalah data dari aplikasi siaran Tangsel dari periode Maret 2017
sampai dengan September 2021. Kemudian proses pre-processing tag diantaranya scaffolding, tokenization, report removal, dan stemming. Kemudian yang ketiga, kategori pengaduannya terdiri dari 11 perangkat daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DLH, dan lain-lain. Kemudian penelitian ini hanya berfokus pada teks berbahasa Indonesia, jadi mengabaikan bahasa di luar bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengambilan data text mining hanya pada deskripsi pengaduan masyarakat dari aplikasi siaran Tangsel. Karena ada create add atau lain-lain, itu tidak digunakan. Kemudian pada tahap stemming, pada pre-processing menggunakan algoritma stemming sastrawi. Ekstraksi fitur juga menggunakan TF-IDF, dan mengetahui tingkat performa pada penerapan algoritma smooth. Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalahnya itu ada 2. Jadi yang pertama untuk mengetahui tingkat akurasi dari penggunaan algoritma MKNN, NaifBayes, dan C45 dalam melakukan klasifikasi pengaduan masyarakat tanpa smooth atau menggunakan smooth. Manfaat penelitiannya, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi terhadap keberagaman penelitian tentang klasifikasi pengaduan masyarakat. Dan yang kedua, bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan klasifikasi pengaduan masyarakatnya. Keaslian penelitian ini yang pertama dilakukan oleh Muhammad Aziz Prayogi pada tahun 2021. Penulis ini melakukan klasifikasi pengaduan laras online berbasis text mining juga menggunakan algoritma KNN dan NaifBayes. Perbandingannya, penelitian ini menguji algoritma KNN dan NaifBayes, sedangkan yang akan saya buat menguji algoritma MKNN dan NaifBayes dan C45. Saran atau kelemahannya ini agar dilakukan proses pre-processing dengan menambahkan fungsi perbaikan penulisan kata atau normalisasi kata. Kemudian yang kedua, klasifikasi jenis laporan masyarakat dengan KNN itu dilakukan oleh Heru Pramono Hadi dan kawan-kawan tahun 2020. Sarannya ini sama, perlu dilakukan normalisasi kata juga. Perbandingannya, penelitian ini menggunakan satu algoritma dengan 3 kategori, sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan 3 algoritma dengan 11 kategori. Yang ketiga, dilakukan oleh Istiadi Afif Yuniar Rahman tahun 2020. Ini melakukan klasifikasi juga teks pengaduan masyarakat menggunakan SVM. Nah, di sini kelemahannya dataset yang digunakan hanya 200. Perbandingannya, penelitian ini menggunakan metode SVM, sedangkan penelitian yang akan dibuat menguji algoritma MKNN, NaifBayes, dan C45. Kemudian yang penelitian selanjutnya dilakukan Kun Cahyo dan kawan-kawan tahun 2020. Ini melakukan klasifikasi teks juga pada e-government menggunakan PSO. Nah, kelemahannya ini dataset yang digunakan hanya 200. Perbandingannya sama. Jadi kalau yang sebelumnya hanya menggunakan algoritma NaifBayes, yang saya akan buat menggunakan 3 algoritma. Kemudian yang kelima, penelitian oleh Muhammad Ihsan Ananto dan kawan-kawan tahun 2019 melakukan klasifikasi pengaduan masyarakat juga melalui kanal lapor menggunakan dengan algoritma ANN. Ini sarannya agar dilakukan normalisasi kata karena tidak ada normalisasi kata. Perbandingannya sesuai dengan penelitian ini, saya akan coba menambahkan normalisasi kata juga
pada tahap pre-processing. Yang keenam, Martin dan Lala tahun 2021 ini melakukan komparasi juga algoritma C45 dan net bias ya, dalam public complaint ya. Nah, kelemahan ini, penelitian ini tidak menjelaskan berapa persen pembagian data trend dan data test. Perbandingannya, penelitian ini menggunakan dataset dari kuesioner. Kalau kuesioner itu kan sudah rapih kata-katanya, sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan dataset pengaduan masyarakat yang langsung. Dan akan menjelaskan bagaimana pembagian data trend dan data testnya. Kemudian Okvalisa dan kawan-kawan tahun 2017 ini melakukan komparasi juga KNN dengan MKNN, algoritma klasifikasi data juga gitu. Penelitian ini tidak menampilkan bagaimana tahap pre-processingnya dan normalisasi datanya. Perbandingannya sesuai dengan hasil akurasi penelitian ini, maka peneliti mencoba menguji algoritma MKNN dan menampilkannya bagaimana tahap pre-processing datanya. Kemudian yang selanjutnya Zulfani dan Reina tahun 2017 melakukan komparasi juga terhadap klasifikasi dokumen teks menggunakan KNN dan naive Bayes. Sarannya ini bisa diperlukan untuk memastikan bahwa nilai optimal KNN ini terjadi pada K lebih besar dari 10. Kemudian perbandingannya, penelitian ini menguji algoritma KNN dan naive Bayes, sedangkan penelitian yang akan dibuat menguji tiga algoritma tadi. Kemudian penelitian oleh Heru Cahya dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan klasifikasi data dengan Fuji KNN. Sarannya di sini tingkat presisi dan recall-nya untuk Fuji KNN masih perlu ditingkatkan. Kemudian perbandingannya ini menggunakan Fuji KNN, sedangkan saya akan mencoba menguji modified KNN. Kemudian penelitian selanjutnya Gagah dan kawan-kawan tahun 2021 melakukan kombinasi algoritma sampling dengan smooth terhadap klasifikasi data yang tidak seimbang. Kemudian sarannya itu perlu penggunaan hyperparameter tuning pada implementasi smooth, atau perlu dilakukan juga pengujian pada level imbalance yang lebih tinggi. Perbandingannya sesuai dengan penelitian ini, peneliti menguji algoritma smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada pengaduan masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan itu ada penelitian bersifat eksperimental, karena penelitian ini melakukan eksperimen dalam mendeteksi performa algoritma MKNN, naive Bayes, dan C45 dalam akurasi data pengaduan masyarakat. Dengan melakukan pengujian setelah dilakukan penyeimbangan data dengan algoritma smooth maupun yang belum dilakukan penyeimbangan data. Kemudian pendekatan kuantitatifnya yaitu peneliti mengukur tingkat akurasi masing-masing algoritma dari yang sudah diseimbangkan dengan algoritma atau yang belum. Metode pengumpulan data itu pengaduan masyarakat itu diambil dari aplikasi siaran Tangsel, kemudian periodenya Maret 2017 sampai dengan September 2021 telah diberi label, jadi masuknya ke data supervise, kemudian totalnya 1181 pengaduan dengan multi kelas, ada 11 kategori pengaduan. Metode analisis data, metode text mining.
metode text mining karena pengaduan masyarakat bersifat teks sehingga dapat diselesaikan dengan cara text mining menurut Heru dan Titin tahun 2020. Kemudian analisis algoritma MKNN, naive Bayes, C45 dan Smooth untuk penyeimbangan datanya. Alur penelitian, mohon izin, Prof, ini saya coba buat lebih mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Yang kita mulai dari pengumpulan datanya, kemudian dalam bentuk Excel, terus di pre-processing, kemudian dibagi data trend dan data test, kemudian di data trend ini diekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, terus kita coba train dengan algoritma MKNN FYC45 ini, modelingnya, kemudian di trainingnya, setiap model di train, kemudian dilakukan juga data testnya di ekstraksi fitur juga, di tes model, kemudian di hasil evaluasi akurasinya dilihat gitu, kemudian hasilnya dilihat. Nah, kemudian yang kedua itu dilakukan training dari data trend yang sudah diekstraksi fitur itu ditambah dikombinasikan ya dengan algoritma Smooth, dengan 3 algoritma itu, kemudian di training setiap modelnya, di tes model lagi, evaluasi akurasi, precision, dan recall, begitu juga dengan data test. Nah, itu nanti akan dihasilkan bagaimana tingkat akurasinya, precision dan recall dari yang menggunakan Smooth ataupun yang tidak. Ini rincian yang tadi disebutkan. Jadi di analisa data ini ada cek jumlah pengaduan per kategorinya. Dataset yang tidak seimbang dihasilkan data tidak seimbang. Kemudian di text preprocessing menggunakan cache folding, tokenization, metering, stemming. Splitting data bagi data train ini bisa 90%, 10% atau 80-20. Saya juga mencoba membagi tiga ini ya, 80-20, 90-10 dengan 70-30. Kita akan coba analisa juga. Nah, ini juga klasifikasinya data trend yang tidak seimbang tadi dengan algoritma MKNN. Itu coba menghitung jaraknya, validitas data trend, pembobotannya, kemudian dilihat akurasinya. Kalau dengan algoritma C45 ini menghitung nilai entropi, nilai gain, kemudian dibandingkan juga akurasinya. Yang algoritma naive Bayes ini sebenarnya tiga model saya mau coba juga, multinomial, Gaussian, sama apa itu? Satu lagi itu Bernoulli. Kemudian yang tahap yang keduanya analisanya ini yang sudah diseimbangkan dengan Smooth seperti tadi sama. Kemudian dihasilkan nanti akurasi, precision, dan recall. Nah, ini jadi nanti terlihat perbandingan hasil akurasinya ya, berdasarkan yang dikombinasikan dengan Smooth maupun yang tidak. Ini rencana jadwal penelitian yang seharusnya sebulan sebelumnya, tapi mundur 1 bulan. Jadi rencananya ini persiapannya hasilnya di bulan Januari minggu ketiga, mudah-mudahan terkejar. Ini daftar pustaka yang saya ambil, ada 11 pustaka majalah jurnal dan 1 buku machine learning.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samsul Bahri yang sudah menjelaskan rencana penelitiannya ya dengan sistematis ya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab serta saran-saran yang akan dimulai dari Bapak Dr. Kumara. Monggo Bapak. Ya, matur nuwun Prof. Mas Samsul, saya coba ingin menyelaraskan antara judul dengan rumusan masalah. Coba rumusan masalahnya ditampilkan Mas Samsul. Siapa? Ya. Nih. Bagaimana tingkat akurasi penggunaan algoritma ini pada data tidak seimbang tanpa smooth. Yang kedua, data seimbang dengan smooth, kan begitu? Ya. Kira-kira kalau menggunakan rumusan masalah seperti ini, logikanya yang jenengan ukur itu performance-nya siapa? Performance-nya apa? Dua-duanya, Pak. Jadi rencana saya akurasi yang langsung diuji gitu dari algoritma MKNN, Naive Bayes dan C45 dari pengaduan masyarakatnya langsung gitu ya. Tanpa setelah smooth. Tanpa smooth. Kemudian dibandingkan dengan yang dengan smooth. Ya, gitu, Pak. Nah, logikanya kan berarti yang Anda ukur performance-nya algoritma smooth-nya toh? Ya, kalau ya yang smooth ya sebenarnya sih dua-duanya sih Pak. Gimana ya? Ya, artinya ya yang satu tanpa smooth, satu pakai smooth kan artinya kan all about smooth toh? Oh. Gitu ya. Ya. Tapi sekarang masuk ke judulnya. Ke judulnya justru smooth-nya malah nggak ada. Ya. Nah, berarti kalau dugaan pemahaman saya terhadap apa yang akan jenengan kerjakan itu jadi begini, bahkan ada kemungkinan begini loh. Ada kemungkinan setelah jenengan kerjakan eksperimentalnya itu bahkan antara menggunakan smooth dengan tanpa smooth itu nggak ada bedanya. Artinya bisa jadi yang namanya eksperimen toh, bisa jadi sebenarnya pada kasus ini imbalance data itu tidak berpengaruh besar kan begitu. Karena apa Mas? Jenengan tahu asal muasalnya dari smooth itu dikembangkan. Itu kan akibat dari IoT yang pesat, Internet of Things, yang datanya bukan hanya tadi itu, yang bukan hanya ribuan tadi itu, bisa jutaan gitu. Jadi imbalance-nya itu sangat, jumlahnya nggak ketulungan itu untuk hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi, ya nggak tahu. Menurut saya masih ada kemungkinan jenengan smooth dan tidak smooth tidak signifikan gitu. Anyway, judulnya ini belum mencerminkan apa yang akan Anda kerjakan. Jadi perlu dipastikan kalau yang jenengan ukur itu menggunakan smooth-nya yang sebagai alat ukurnya begitu. Berarti kan justru yang backbone-nya di sini adalah smooth algoritmnya kan begitu. Iya, Pak. Kalau namanya KNN kemudian Naive Bayes dan yang TRIS itu yang C45 itu kan tiga alat yang sama sebenarnya, alat yang berfungsi sama, kemudian Anda coba tiga-tiganya kan begitu. Ya. Ya, itu pertama. Ya, silakan Pak. Monggo, jawabannya gimana? Ya, maksudnya ya memang awalnya saya tidak berbicara smooth ya Pak. Awalnya tidak berbicara smooth, tapi pas dilihat kok ini jomplang banget gitu datasetnya gitu. Apakah ini bisa maksimal gitu dengan dataset yang tidak seimbang ini gitu sih awalnya Pak. Makanya saya jadi coba saya ambil smooth-nya gitu. Berarti gitu sih, kalau misal ya terserah nanti jenengan mau melanjutkan yang data awal atau yang menggunakan smooth ini. Yang jelas yang terbaca di sini kan sudah jenengan putuskan menggunakan smooth. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah kalau penekanan itu smooth itu berarti justru problemnya di kelas imbalance problem. Ya.
Jadi persoalannya adalah CIP-nya. Jadi sehingga Anda menggunakan perlu over data kan begitu untuk oversampling. Oversampling untuk meningkatkan yang minimum sampel kan begitu. Ya, betul. Justru saya sarankan kalau itu yang menjadikan persoalan, seolah-olah kan jenengan ya tadi apa ya ke dalam tanda kutip kesalahan teknis dari riset yang belum pas begitu. Ini jenengan berangkatnya dari jalan-jalan ke lapangan, kemudian ketemu ke Tangerang, kemudian ketemu di sini ada data yang dianggap tidak seimbang, mau Anda seimbangkan kan begitu. Iya, Pak. Padahal yang namanya riset itu berangkatnya nggak begitu. Berangkatnya itu dari jenengan jalan-jalan menggunakan paper, bukan jalan-jalan menggunakan kaki. Contohnya, jadi kebetulan saya juga beberapa kali baca tentang smooth itu ya. Jadi satu, jangan tutup dulu ini share-nya jangan tutup. Saya berikan tunjukkan beberapa paper yang bagus. Siapa? Jadi jenengan itu kan smooth-nya itu kan aslinya di tahun 2002 ya, sudah cukup tua itu paper ya, algoritma ini. Jadi 2002 sampai sekarang itu 19 tahun dalam bidang IT loh. Itu perkembangannya sudah kemana-mana sebenarnya. Jadi ini toh yang Cavla tadi itu yang sampaikan di papernya tahun 2002. Nah sebenarnya ada sebuah paper yang, jadi saya selalu sarankan kepada mahasiswa kalau misalkan ingin belajar cepat dalam sebuah bidang ilmu itu cari paper yang bisa preview. Jadi review paper gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu ya sudah, tapi biasanya ada ya. Cuman saya ini berdasarkan beberapa paper yang saya baca itu sudah banyak yang modified. Contohnya ini dari paper ini dari orang India ini. Itu dia memang sengaja dari smooth yang dia temukan kasus IoT itu ketemu kasus CIP class imbalance problem ini. Kemudian logikanya kalau yang saya baca dari jenengan tadi itu jenengan akan menggunakan oversampling begini. Ada smooth, ada banyak sekali selain itu, ada smooth, ada BOS, ada smooth M yang dia gunakan smooth M-nya ini. Nah, ada SIN dan sebagainya. Nah, sebaiknya ketika Anda sudah memutuskan ingin menekankan kepada hal-hal yang CIP itu, paper-paper yang CIP jenengan perdalam. Jadi nah kasusnya kebanyakan CIP itu memang di IoT, Internet of Things, yang memang penjumplangan datanya itu luar biasa, besar sekali. Tapi kalau saya tadi lihat antara 100 dengan 1000 itu, apakah sudah jomplang? Nah, itu saya tidak tahu. Menurut saya itu kemungkinan akan bisa jadi dengan terapkan tidak akan signifikan, karena sama-sama kecil kan begitu. Bisa jadi tidak terlalu signifikan ya, tapi dicoba aja dulu kalau misalkan Anda sudah putuskan itu, gitu ya. Cuman yang saya sarankan gitu, kalau mau ditingkatkan ke knowledge contribution begitu, atau nanti ingin papernya itu diterbitkan, dipublikasi ke paper yang bagus gitu, minimal terindeks gitu, ya berangkatnya bukan dari jalan-jalan menggunakan kaki, tapi jalan-jalan menggunakan paper, baca paper yang berhubungan dengan class imbalance tadi, CIP tadi itu. Nah, baru kemudian setelah ketemu persoalan di sana, anjenengan gunakan batu uji yang ketemu di Tangerang, baru boleh gitu. Jadi semua orang tentang CIP akan tertarik, wah ini CIP ada persoalan nih, dia mau kembangkan apa. Kemudian alat yang jenengan gunakan baru kasus Tangerang. Seperti itu kira-kira logika yang saya sarankan. Kemudian ini ada paper yang cukup bagus ya, jadi novel oversampling technique imbalance ini. Hampir sama, smooth dengan natural neighbors gitu ya. Nanti saya berikan ke Mas Aziz, nanti dengan minta ke Mas Aziz paper ini biar dengan lebih jadi apa ya, biar state of the art-nya kena gitu. Ya, siap. Gitu Mas. Siap. Pak Dokter siap. Ya, terima kasih terima kasih. Dr. Kumara. Nanti dicermati ulang ya, yang akan dijadikan titik berat pada penelitian ini di smooth-nya atau yang di 3 algoritma yang ada di judul ya.
Oke, jadi nanti kita lihat lebih seksi yang mana ya. Kemudian terkait dengan imbalance dataset itu perlu kajian ilmiah ya. Jadi bisa jadi kalau menurut persepsi Pak Samsul itu nggak balance gitu, tetapi kalau di peneliti lain itu dikatakan nggak balance, perbandingan ukurannya seperti apa gitu ya, supaya ada pijakan terkait dengan hal itu. Oke. Yang berikutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran dari Bapak Maipe Kurniawan MKOM. Monggo Bapak. Ya, baik, terima kasih Prof. Emah dan Bapak Dr. Kumara. Oke, Pak Samsul Bahri. Siapa? Saat ini di Tangsel berarti. Siapa Mei di Tangsel? Jadi ingat film masa lalu ini ya. Bapaknya penggemar midun kayak ini. Baik, Pak Samsul ya, kerja di ini apa Pemkop Tangsel. Betul Pak. Diskominfo Pak. Oke, baik. Kalau saya baca latar belakang dan presentasi dari Pak Samsul tadi ya, saya belum melihat permasalahan utamanya apa. Ya, kalau saya lihat di latar belakang kan, pertama kan Bapak menjelaskan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan itu memiliki alat ya, aplikasi pelaporan resmi warga. Betul ya? Betul Pak. Oke, berikutnya warga dapat menyampaikan aspirasi melalui aplikasi ini yang dapat di-download di Google Play maupun App Store. Oke, alamatnya adalah siaran.tangerangselatan.kota.go.id, betul ya? Betul, Pak. Oke, berikutnya di sini bla 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 dan seterusnya, pengaduan berupa teks ya, sehingga penelitian menggunakan text mining gitu ya. Nah, berikutnya di paragraf berikutnya tiba-tiba di sini penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Aziz Suprayogi bla 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 bla. Penelitian dilakukan oleh Heru Pramono bla 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 dan seterusnya, ada beberapa ini. Nah, ini sebenarnya masalahnya apa? Kok tiba-tiba terus jenengan membandingkan peneliti-peneliti sebelumnya, itu permasalahannya apa, Pak? Ya, sebenarnya permasalahannya sesuai dengan yang di PowerPoint tadi ya Pak. Jadi dari aplikasi itu kan pengaduannya teks gitu. Jadi beragam jenis pengaduannya gitu. Mereka ngetiknya dengan singkatan, dengan bahasa alay gitu. Kok di latar belakang sini nggak ada, Pak? Di latar, yang di naskah ya. Oh, itu tadi coba saya lihat yang di PDF. Itu soalnya yang awal. Kok malah lengkap presentasinya daripada naskah. Harusnya iya. Kan presentasi itu kan inti dari naskah. Iya, mohon izin Pak Mei. Nah. Tadi saya semalam sudah saya WA adminnya. Saya bilang ada revisi juga dari Prof. Emma bahwa naskahnya ada berubah. Cuman tadi saya lupa share gitu, Pak. Baik. Coba dilengkapi ya, Pak. Siap, Pak. Tadi karena apa tadi? Masalahnya karena apa tadi? Karena beragam pengaduan teksnya, Pak. Oke, terus. Itu. Kemudian yang keduanya itu ini. Banyak singkatan-singkatan. Ya, singkatan-singkatan. Terus apa namanya yang tidak bermakna gitu kan. Jadi tidak bermakna itu maksudnya gimana? Tidak bermakna itu misalnya salah ketik, Pak. Salah ketik. Ini kan teks mining, salah ketik, typo. Ya, typo itu kan bermakna, Mas. Sebenarnya bermakna. Umpamanya aku hanya 4 KU gitu kan? Ya, kan setelah dinormalisasi, Pak, baru bermakna. Oke. Terus ada lagi nih. Ya. Saya tampung dulu aja, Pak. Ini soalnya pertanyaannya banyak. Ini ada lagi? Ya, kemudian yang ini Pak, yang imbalance. Ini setelah dilihat di Excel gitu dihasilkan jumlahnya tidak seimbang gitu sih, Pak. Jumlah antara teks yang seharusnya dan yang tidak. Ya, jumlah pengaduannya, Pak. Per unit kerjanya, per kelasnya. Maksudnya gimana itu? Kan masalahnya tadi objek itu memiliki aplikasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Oke ya. Terus di situ Pak Samsul mendeteksi adanya ketidaksesuaian data karena ini text mining, maka di situ ada penulisan kata yang tidak tepat.
Terus tadi ada kata yang tidak bermakna tadi menurut Pak Samsul. Terus apa lagi tadi? Ini Pak, yang tidak seimbang Pak. Tidak seimbang. Nah, maksudnya tidak seimbang ini maksudnya gimana? Ya, kalau dari paper yang saya baca itu kan bukan di objek Anda dulu, kan saya tanya permasalahan objeknya. Iya. Iya. Jadi di pengaduan ini ya tidak seimbang itu kan banyak kelas nih Pak. Jadi misalnya di sub itu pengaduannya ada 98 gitu Pak. Terus Dinkes ini ada 21. Ya. Inspektorat dinas inspektorat yang ngadu. Jadi gini, masyarakat ini kan ngadu. Ya. Okay. Kemudian sama adminnya itu diarahkan ke OPD gitu, diklik gitu ke OPD-nya. Ya. Nah, itu jumlahnya sekian banyak gitu, Pak. Nah, terus masalahnya apa, Pak? Memang kan ada 3 dinas terkait. Nah, memang yang satu masalahnya banyak, yang kedua sedikit, yang satu nggak ada masalah. Ya bener loh, nggak normal loh, nggak seimbang dong input yang masuk. Terus masalahnya ya. Saya khawatirnya banyak overfittingnya gitu atau underfitting gitu, Pak. Ya, sesuai saya pernah baca juga paper ada gitu yang multi class ini itu kebanyakan overfitting gitu Pak. Kalau menurut saya yang keseimbangan nomor 3 tadi kok saya nggak sepakat Pak. Di Amikom juga ada namanya Kiskas. Kita itu pakai Kiskas Pak. Kiskas itu dia akan ada kebetulan yang megang Pak Dr. Arif ya. Jadi ada satu server nomor utama, maka di situ secara otomatis akan mendeteksi. Mahasiswa mengirim pesan ada nada-nadanya dengan keuangan, maka secara otomatis teks itu akan dideteksi dan masuk ke keuangan. Oke ya. Ada nilai, nanti akan masuk otomatis ke DAK. Ada S2, ada MTI, masuk langsung ke S2. Nah, di momen-momen tertentu atau memang di direktorat tertentu memang tidak ada sesuatu yang sedang berjalan ya. Contoh saat ini yang lagi rame adalah PMB. Otomatis PMB akan membludak dan bagian-bagian lain akan menengah bahkan nggak ada ya. Menurut saya normal-normal saja. Kalau memang parameternya adalah ketidaknormalannya itu 3 dinas tadi, kayak itu pesan yang masuk tidak seimbang. Betul, seperti itu. 3 dinas tadi pesan yang masuk tidak seimbang itu. Ya, betul, Pak. Nah, itu menurut saya bukan masalah. Nah, kalau diimbangkan, justru kan bukan masalahnya dinas A dilarikan di B dan C, supaya seimbang kan malah jadi masalah nanti, Pak Samsul. Gimana itu? Yang poin 3 tadi. Kalau nomor 1 dan 2 tadi saya ada unsur sepakatnya lah. Walaupun nanti akan saya counter dengan pernyataan Anda di halaman berikutnya ya. Oke ya. Nanti ya. Yang terkait ketidakseimbangan input data tadi. Karena kan, jadi gini Mas, orang itu berantem itu kan lihat dulu masalahnya apa. Jangan sampai masalahnya miskomunikasi. Ini kan miskomunikasi, Mas. Ya kan? Anda kan mau meneliti nih. Nah, latar belakangnya miskomunikasi kan nanti jadi outputnya nggak sesuai nanti. Betul ya? Oke, nanti coba 3 dinas tadi, kalau menurut saya ada yang terlalu tinggi aduannya masuk, ada yang nggak ada aduannya, itu menurut saya ya bisa jadi memang yang tidak ada aduannya kinerjanya bagus selama ini. Selama ini mungkin kinerjanya bagus, nggak ada masalah. Justru yang banyak input masuk tadi, mungkin jalan banyak berlubang, dinas pekerjaan umum terlalu lah, memang kerjanya nggak benar, makanya banyak dapat report. Nah itu justru adalah bisa menjadi salah satu indikasi dinas-dinas yang selama ini banyak report karena kinerja di lapangan kurang baik. Salah satu penilaiannya adalah dari aplikasinya tadi, itu oke lah maksudnya. Oke ya. Oke. Yang ketiga itu tadi ya, nanti tolong di review ulang. Ada yang keempat atau tidak? Tidak ada Pak. Oke, baik.
Berarti kita ambil nomor 1, 2 dulu ya tadi ya, penulisan tidak pas dan seterusnya. Akhirnya itu mengakibatkan pesan yang seharusnya ke A masuknya ke B begitu. Atau akhirnya karena penulisannya tidak sesuai, tidak masuk ke dinas, ketiga dinas ini. Jadi tidak teridentifikasi. Jadi cuma diam di aplikasi gitu. Atau gimana? Iya, Pak. Kalau dari text mining itu kan berarti bagaimana ketika ada 10 pesan yang masuk, 5 pesan menggunakan bahasa alay gitulah ya, menggunakan angka-angka, sehingga hanya 5 yang diakomodir masuk. Terus banyak aduan, ini gimana sih? Dikirim pesan nggak ada tanggapan, setelah dicek sistem ternyata 5 ini memang tidak masuk ke 3 dinas tadi karena penulisannya tidak sesuai, begitu. Iya, gitu, Pak. Jadi berapa data yang tidak diidentifikasi oleh sistem sehingga tidak dilanjutkan ke 3 dinas tadi? Ya, jadi kalau dari apa namanya text mining itu kan tahapannya kan processing itu kan harus dinormalisasi, Pak. Betul. Kalau misalnya ada tulisan alay itu pada saat pengujiannya, iya gimana itu ya? Kalau misalnya jadi saya basic dulu Pak, sebenarnya jadi enggak belum sampai ke normalisasi, tapi ya saya ngikutin jenengan. Pertanyaan tadi saya sederhana sekali Pak. Ternyata ditemukan dari 10 pesan yang masuk, 5 teridentifikasi dan dilanjutkan ke 3 dinas yang terkait. 5 ini tidak dilanjutkan ke 3 dinas karena tidak diidentifikasi, tidak teridentifikasi karena abnormal tadi ya. Abnormal teksnya, betul ya. Nah sehingga ini yang menjadi masalah karena mungkin saya juga nggak tahu karena nggak ada tulis itu. Ini malah justru sumber masalahnya sehingga ketika ada masyarakat mengadu ke mungkin wali kota, itu kemarin saya ngirim pesan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu nggak ada respon. Akhirnya wali kota nelpon Pak Samsul. Pak Samsul ini ada orang yang adu, ternyata setelah Anda lihat aplikasinya tadi, oh iya Pak, tidak diteruskan ke pihak terkait karena tidak terdeteksi, ya, tipe dan seterusnya. Masuk ya, pernyataan saya. Mungkin nggak itu? Itu sudah memang ada masalah itu. Selama ini kan manual Pak, untuk di aplikasi itu manual. Jadi pada saat pengaduan masyarakat itu ada adminnya, ada operatornya yang mengarahkan ke nah, kalau ada adminnya kan berarti kan nggak ada masalah Pak. Tipe adminnya kan, oh ini maksudnya ini nih, berarti ke PU nih kan gitu. Iya Pak, tapi kan kalau misalnya salah si operatornya salah ya nanti dinas terkait balik lagi ke operator. Oh, ini maksudnya bukan kami, ini baiknya ke dinas kesehatan nih. Ini sebenarnya itu di saat ini di objek itu sudah ada ini beneran atau enggak nih? Aplikasi yang Anda jelaskan di latar belakang ini maksudnya sudah berjalan beneran? Sudah jalan Pak. Beneran Pak. Beneran aplikasinya ini mampu mendeteksi untuk dilanjutkan ke masing-masing dinas tadi? Bisa Pak. Nah kok tiba-tiba, oh sebenarnya ini manual Pak, ada adminnya Pak, yang ini nanti ke, ini yang benar yang mana ini? Ya, jadi kan kita tuh ada apa namanya? Jadi pernah kena teguran juga lambat dalam dalam merespon pesan. Iya, meresponnya merespon. Itu kenapa itu Pak Samsul? Ya, kenapa terlambat itu kenapa? Si operatornya bingung ini harus ke dinas mana gitu. Oke, berarti ya nggak otomatis itu Pak. Berarti. Iya, memang nggak otomatis. Gitu. Berarti ini nggak otomatis, terus Anda ingin otomatisasi tadi? Rencananya itu Pak. Nah, itu kan nggak ada Pak, di latar belakang Anda juga Pak. Oke, masalahnya makanya tadi ini nggak ada masalahnya sama sekali. Oke ya, memang kalau selama ini berarti kan manual, intinya saat ini pesan yang masuk secara manual oleh admin akan diteruskan ke pihak-pihak terkait. Oke ya, nah, cuman ini memang valid. Karena yang bergerak adalah orang, tipe nggak ada masalah, ya nggak? Tulisan alay nggak masalah, kan? Paham. Yang penting orangnya mungkin juga adminnya agak unsur-unsur anak muda gitu, sering
menggunakan bahasa alih juga jadi tambah nggak masalah lagi. Nah, masalah ketika menggunakan sistem informasi tadi ya. Terus nanti Anda menggunakan text mining. Kalau text mining itu adalah permasalahannya adalah bla bla bla, kan harusnya itu nanti. Ya, nah Baik, cuman Pak. di sini saya tadi ya salut ya, di batasan masalah Anda ini juga tidak pas ya menurut saya, Pak. Di batasan masalah Anda ya, penelitian ini hanya berfokus pada teks berbahasa Indonesia. Oke ya, Pak Samsul ya. Pak Ya. Samsul asli sana. Ya, asli Pak. Pakai Asli bahasa Tangerang. apa, Pak? Bahasa Indonesia Ayo, Sunda, jawab, Pak. Sunda, jawab Pak. dengan jujur, pakai bahasa apa? Sunda, Pak. Nah, kalau bahasa Sunda nanti aplikasi Anda nggak kepake, Mas. Nggak Tapi jarang sih, Pak. malah. Tidak ditemukan, Pak. Lah iya, makanya tidak ditemukan. Karena kalau saya baca ini barusan karena presentasi Anda tadi ya, saya baca bahasa Banten muncul. Mayoritas orang Banten itu menggunakan bahasa Sunda dialek Banten. Iya enggak? Betul. Nanti berarti penelitian Anda nggak akan kepake, malah justru tambah lama lagi, Mas. Karena nggak kedeteksi oleh sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, itu justru penelitian Anda itu memperlambat kinerja yang selama ini apa itu? Penelitian tidak memperhatikan kesalahan ejaan dan sinonim. Berarti kan nanti ini itu dihapus, Pak. Punten, izin Pak, itu dihapus, Pak. Udah dihapus yang ejaan itu, Pak. Itu dilakukan normalisasi kata nanti. Oke, berarti ini yang punya saya belum update ini ya. Iya, Pak. Balik lagi yang ke bahasa Indonesia ini nanti padahal mayoritas pengguna ini semua nanti komennya pada bahasa Indonesia, sistem Anda nggak detect. Gimana ini, Mas? Padahal tadi yang Pak Kumara sampaikan sekarang kan IoT ya, Internet of Things. Semuanya di internet. Oke ya, yang baik, yang buruk, yang benar, yang enggak, tulisannya yang sesuai dengan seharusnya, yang setengah-setengah, yang enggak sama sekali kan seharusnya penelitian Anda justru mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan yang selama ini tadi. Oke, masalahnya apa tadi? Ternyata selama ini adminnya bukan orang Sunda, bukan orang Banten, maaf. Sehingga ketika banyak message masuk, ini maksudnya dinas apa ini kan kelamaan tuh. Nah, justru Anda membuat ini ya penelitian sistem informasi tadi, satu normalisasi dan seterusnya. Oke ya, terus di sini detect berbagai macam bahasa dan seterusnya kan gitu. Oke ya, jadi tadi pertanyaan saya pelan-pelan dulu sih, masalahnya apa, yang terjadi di objek itu sebenarnya seperti apa, yang Pak Samsul tangkap itu apa, terus Anda mau ngapain. Oke ya, nah, catatan-catatan tadi saya catat sedikit di sini, nanti secara lengkap akan saya kirimkan, termasuk nanti tentunya sama penelitian-penelitian yang lain ya Pak Samsul ya. Ketika sudah berarti kan Anda akan membuat sistem informasi, oke ya, tools yang mampu mendeteksi message yang masuk ke Tangsel, ke Pemkot Tangsel tadi, kemudian mampu diidentifikasi ini akan diteruskan kemana gitu ya. Kalau bikin toolsnya sih enggak ya Pak. Berarti terus apa kalau nggak bikin toolsnya? Ya, jadi nanti dari report itu Pak, dari Excel itu kita coba masukkan ke machine learning gitu. Untuk iya, kan unlabel, nantinya unlabel nih, misalnya belum dilabelin. Nanti kita masukkan ke machine berarti learning. Untuk pengujian dulu saja ya. Pengujian dulu. Oke. Gitu, nah, Pak. Sekarang pengujiannya hanya terfokus ke bahasa Indonesia. Padahal penggunanya di sana mayoritas bukan bahasa Indonesia. Itu kan udah di awal ini nggak akan baik ini Pak Samsul. Nah, sebenarnya pernyataan saya ini bisa Anda counter Pak Samsul. Karena Anda kan orang Tangsel, kerja di situ. Pak, data di saya memang Bapak baca tuh di web bahwa mayoritas orang Tangsel itu menggunakan bahasa Sunda. Tapi Pak, 100% yang masuk itu bahasa Indonesia, Pak. Ini datanya sama.
Saumpamanya. Masalahnya Anda nggak punya datanya itu ya, dan Anda mengamini memang rata-rata pakai bahasa Sunda ya. Nah, makanya ya batasan masalah yang D ini ya Anda sesuaikan supaya tadi penelitian Anda nanti ya benar-benar bisa diimplementasikan tadi Pak Samsul. Itu ya. Oke, terus tadi yang E Anda klarifikasi ya, justru kesalahan ejaan dan sinonim ini kan tadi permasalahan utama yang Anda sebutkan 1, 2, yang 3 saya tidak sepakat tadi karena tidak normal tadi. Ya justru itu sudah Anda jawab, nanti ini akan dinormalisasi. Nah, memang seharusnya begitu. Nanti sehingga Anda akan menghasilkan output yang akan memperbaiki masalah-masalah yang selama ini berjalan gitu ya. Nah, terus berikutnya yang terakhir Pak Samsul, nanti kalau sudah ini kan Anda baru mau melakukan uji coba penelitian nih. Nah, nanti cara pengujiannya seperti apa supaya menghasilkan output yang seharusnya didapatkan tadi. Tentunya mampu mendeteksi semua pesan yang masuk. Oke ya. Dan seterusnya. Begitu ya Pak Samsul ya. Siap Pak Mei. Baik, karena sudah melebihi batas yang seharusnya. Terima kasih Prof. Emma. Ya, terima kasih banyak Pak Mei. Disikapi positif ya Pak Samsul ini karena topik Pak Samsul itu menarik sehingga ya, bagus ini Prof, karena memang alumni kita di sana banyak soalnya. Memang tim penguji itu mengharapkan bahwa ini nanti hasilnya memang akan menghasilkan kontribusi. Nah, yang poin-poin penting yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Mei, nih mungkin Pak Samsul agak grogi ketika ditanya Pak Mei sehingga kurang bisa merespon dengan baik. Pak, yang Bapak maksud adalah bias AI ya? Iya Pak. Atau bias AI? Iya Prof, benar bias. Ya. Hasilnya bias. Betul, hasilnya bias itu kalau sementara ini dari riset awal karena ketersediaan datanya ya. Jadi datanya banyak, tetapi data itu tidak mewakili secara merata. Sehingga dimungkinkan hasilnya nanti akan mempunyai kecenderungan pada kelompok data tertentu gitu ya. Jadi bisa jadi kan bias bisa masuk dari 2 ya. Dari 3 bisa masuk gara-gara datanya. Masuk karena algoritmanya nggak cocok. Yang ketiga karena pengembangnya. Jadi pengembangnya itu memang mengkondisikan supaya yang akan dikenali adalah kelompok data tertentu gitu ya. Ya, jadi biasanya apa? Biasanya masalah gender, biasanya masalah etnis gitu ya, biasanya masalah ras. Nah, itu Bapak tolong diperkuat. Nah, Bapak tadi bisa juga meyakinkan ke Pak Mei bahwa bagaimana toh ekstraksi fitur yang Bapak lakukan, bagaimana seleksi fitur yang akan Bapak lakukan, adakah pembobotan fitur supaya apa? Supaya nggak masalah. Data dari 3 dinas itu nggak rata ya, memang kalau nggak akan ngadu mau dipaksa suruh ngadu gitu ya. Tetapi bagaimana ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan pembobotan fitur itu akan membangun setiap kategori aduan ya, membangun setiap kategori aduan dari masing-masing dinas. Kemudian lagi yang Pak Mei sampaikan, perlu constraint itu diidentifikasi secara lebih rinci. Tadi Pak Mei menyoroti terkait aspek kompleksitas linguistik ya. Kan orang ngadu itu kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia baku ya. Ya, orang ngadu, orang memberikan apresiasi positif aja bahasanya kemana-mana, apalagi kalau orang lagi marah gitu ya. Ini jalan berlubang macam-macam kan bisa jadi kata-katanya tidak baku, kata-katanya campur aduk, gado-gado, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Sundana dan lain-lain. Nah, Bapak bisa cerita stemmingnya bagaimana ya? Pakai algoritma apa stemmingnya? Kemudian kamus datanya gimana? Tadi Pak Mei menyoroti terkait dengan kata alay, kata tidak baku lah, sekokoh apa bangunan kamus yang Bapak gunakan ya. Kemudian ya saya sepakat bahwa tatarannya nanti tidak sampai aplikasi, tetapi sampai pemodelan kategorisasi ya. Oke, demikian untuk seminar proposal tesis Pak Samsul Bahri. Seru sekali. Terima kasih banyak Pak Dr. Kumara, terima kasih banyak Pak Mei Kurniawan atas saran-saran terbaiknya supaya memang yang dilakukan Pak Samsul nantinya akan bermanfaat. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.